Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini tidak usah gusar, tidak usah risau, tidak usah galau. Jika terjadi sesuatu di rumah kita, ada makhluk selain kita, yaitu yang dinamakan makhluk astral atau makhluk halus, tidak usah panggil ustadz, tidak usah panggil kiai, tidak usah panggil paranormal. Cukup kita lakukan sendiri dengan metode yang Al-Fakir Buya Helmi ajarkan. Pelajaran ini sangat mudah, karena keberadaan makhluk halus di dalam rumah kerap menimbulkan ketakutan bagi pemiliknya, bagi kita sekalian. Ya. Gangguan makhluk itu bisa berupa penampakan suara-suara aneh, atau bau-bau aneh, bau-bau bangkai, bau-bau amis, sehingga pemilik rumah itu menjadi rasa takut. Hal itu bisa dilakukan tanpa harus memanggil ustadz ataupun paranormal. Dari rasa takut kita bisa hilangkan, kita usir itu makhluk yang ada di tubuh kita, yang ada di rumah itu, tanpa kita memanggil para ustadz atau para paranormal. Sahabat Buya Helmi, makhluk halus sendiri betah di rumah dikarenakan pemilik rumah tersebut jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa karena pemiliknya jarang baca Al-Quran, tidak pernah dia melaksanakan sholat, tidak pernah mendengarkan tentang nasihat-nasihat agama. Untuk daripada itu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama-tama yang harus dilakukan adalah, mohon maaf, medianya berupa bawang merah. Selain bawang merah, kita siapkan juga sebuah benda tajam, baik pisau ataupun benda tajam lainnya seperti jarum, atau yang punya keris-keris, ataupun apapun. Sahabat Buya Helmi, setelah benda-benda media itu ada, iris bawang merah itu hingga menjadi 7 bagian. Iris bawang merah menjadi 7 bagian. Kemudian bacakan setiap bagian, setiap potongan itu, bawang itu, dengan sholawat Nabi. Ya, apakah bisa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, atau Allahumma sholli sholatan kamilah. Itu bisa digunakan sebagai setiap irisan potongan bawang tersebut kita bacakan sholawat Nabi. Sahabat Buya Helmi, sholawat yang kita bacakan itu, di setiap potongan bawang itu, yang pendek, yang singkat saja. Boleh panjang, boleh pendek, terserah bagaimana. Ya, sebagaimana Al-Fakir Buya Helmi tadi contohkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kemudian Allahumma sholli sholatan kamilah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliqa wal khatim, sampai akhir. Ya, jadi setiap potongan itu kita bacakan sholawat. Ya. Kemudian setelah
kita bacakan sholawat itu, ingat setiap potongan itu kita bacakan sholawat 7 kali. Jadi setiap potongan 7 kali, ada 7 berarti 7 kali sholawat. 7, 7, 7, 7, 7. Kemudian kita lanjutkan dengan baca Al-Fatihah, 7 kali dikumpulkan itu bawang, 7 potongan, kemudian kita bacakan suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Ya. Sahabat Buya Helmi setelah selesai tiupkan kepada setiap bagian bawang itu, lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah membaca sholawat dan Al-Fatihah itu bisa membuang aura negatif yang ada di rumah kita. Kemudian tiup 3 kali setelah kita baca, ya Allah, aku mohon kepada Engkau perlindungan dari hal-hal yang negatif di rumahku. Tiup 3 kali. Isyaratnya seperti ini. Ingat, satu bagian bawang itu dibacakan 7 sholawat, ya. Satu ada 7 potong bagian bawang, kemudian satu potong itu 7 sholawat, 7 Al-Fatihah, ya. Jadi setiap satu potong yang ada 7 itu 7 sholawat dan 7 Al-Fatihah. Jika 7 kebagian bawang itu sudah selesai dibacakan sholawat dan Fatihah, letakkan di setiap satu bagian bawang itu di atas wadah. Ya, bisa wadah melalui piring kecil, bisa wadah melalui apapun. Kemudian berilah air putih dan garam sedikit ke dalam wadah. Jadi Al-Fakir Buya Helmi contohkan, misalnya ini wadah, ada bawang, siram air dikit, taruh garam, taruh. Ya, berarti ada 7 wadah. Ya. Sahabat Buya Helmi, setelah itu letakkan 4 pojok rumah dan sisanya dibawa ke tempat tidur. Jadi ada 7 wadah itu letakkan di sudut-sudut rumah, kemudian yang 3 lagi sisanya ditaruh di tempat tidur. Itulah, setelah diletakkan lakukan sholat hajat jam 12 malam, lanjutkan dengan membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Adapun sholawat adalah sebagai berikut: Allahumma sholli ala Muhammad, yang mudah-mudah saja. Insya Allah di rumah kita tidak ada yang namanya jin yang mengganggu kehidupan rumah kita. Ya, sekali lagi, ambil wadah bawang 7, ya, ambil bawang merah, potong 7 atau ada 7 bawang, kemudian bacakan sholawat 7 kali, satu bagian 7, kemudian Al-Fatihah 7 kali, kemudian setelah itu taruh di wadah, kasih garam, kasih air, kemudian taruh di pojok di sekitar rumah kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan makhluk yang ada di sekitar kita ini akan kabur, akan hilang dengan kafiah, dengan keistimewaannya sholawat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.